Kemandirian advokat bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik dalam hal penegak hukum. Dan dengan kemandirian itu pula, maka profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia, officium nobile. Oke, saudaraku semua, jumpa lagi dengan kami tim Naga Pago TV. Selamat malam, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini, kenapa kita mengangkat tema ini? Kita melihat ada beberapa peristiwa yang mungkin menjadi viral, terutama dengan persoalan yang terjadi. Sebenarnya itu adalah ranah privat yang tidak perlu harus publik mengetahui itu. Tapi mungkin ya kembali pada pribadi, jati diri seorang advokat. Maka ruangan privat itu menjadi pembahasan publik, ya, karena mereka sendiri yang mempublikasi supaya kita bisa melihat contoh-contoh yang kurang baik menurut saya. Maka kita diskusi dalam, atau saya memaparkan sedikit yang sesuai dengan profesi saya sebagai advokat, terutama advokat-advokat muda. Oleh karena itu, saya melihat karena dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi ini menjadi keraguan masyarakat, khususnya dengan seorang advokat. Pasti banyak yang melihat bahwa advokat kok begini, kok advokat kok begitu. Tapi sebenarnya itu ya kita tidak bisa membatasi itu, karena memang seleksi alam kepada ribuan advokat yang ada di Indonesia. Ketika dia tidak bisa melewati seleksi alam itu, maka dengan sendirinya akan tersingkir. Ya, contoh sederhana, saya pernah melakukan pembelaan di kampung halaman saya sendiri, melakukan pra-peradilan terhadap anak muda yang dituduh dengan pengerusakan. Memang kehadiran saya di situ banyak yang tidak suka. Di daerah saya sendiri banyak yang tidak suka, karena saya paham betul bahwa memang itulah, karena masyarakat tidak terlalu mengerti yang namanya profesi seorang advokat. Tapi saya tidak menggunakan hal-hal yang istilahnya mau viral, karena saya masih ingat pesan ketua umum saya. Dan saya berjuang dengan cara saya, dan puji Tuhan, apa yang saya lakukan karena saya sesuai dengan kode etik advokat, dan saya menghargai betul yang namanya officium nobile, maka saya berjuang dengan cara saya. Akhirnya anak-anak yang menurut sebagian besar di daerah saya bahwa mereka ini pantas, kalau mau lebih kasar tuh pantas mereka ini ditembak mati. Tapi saya mau katakan di sini bahwa buat masyarakat umum, advokat itu bukan mengurus saja orang yang hidup. Orang yang mati pun dia pasti akan mengurusnya. Hak-hak orang itu tidak perlu harus bawa, contoh hak pembelaan,
Tidak perlu harus kita melakukan pembelaan terhadap orang yang benar. Orang yang salah pun hak hukumnya kita harus bela. Karena itu memang tugas dan tanggung jawab seorang advokat. Nah, terlepas bahwa mungkin kita dibenci oleh lawan kita, ya kita bisa memahami, karena mereka tidak memahami apa itu pekerjaan seorang advokat. Maka berdasarkan kode etik advokat Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu menjadi pedoman seorang advokat menjalankan profesinya. Kalau tidak pakai pedoman ini, tentunya menjadi bumerang buat kita sebagai advokat. Contoh kasus yang saya tangani tadi di daerah saya, di Nagekeo, Flores, NTT. Kalau saya tidak mementingkan soal kepentingan publik, soal kehormatan profesi, mungkin saya bisa membuat semua proses-proses yang saya lewati dan bagaimana saya diintimidasi secara verbal, itu bisa menjadi kegaduhan. Maka saya selalu berpatokan bahwa selama kita bisa mengendali itu, tidak masalah. Dan selama saya tidak disentuh secara fisik, bagi saya itu tidak ada nilai ngaruhnya. Kalau kami orang timur, apa epen engkau itu emang saya pikir engkau situ, biar kamu mul bobusa pun sama bodoh amat. Yang penting jangan sampai secara fisik ataupun menyerang keluarga saya. Makanya saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena memang amanat dari Ketua Umum saya, Federasi Advokat Republik Indonesia, Prof. Bapak Teguh Samudra, selalu bilang, ikuti jalur sesuai dengan menjalankan tugasmu sebagai advokat sesuai dengan undang-undang. Nah, masa tidak mau membuat kegaduhan. Nah, untuk itu saudara semua, semoga dengan penjelasan yang sedikit ini buat saudara semua dari Sabang sampai Merauke bisa memahami bahwa tidak semua advokat yang seperti kalian lihat itu adalah seleksi alam, maka dengan sendirinya pasti akan tersingkir. Karena kami masih ada sebagian ribuan advokat yang lain berjalan sesuai dengan kode etik advokat, kan menjaga yang namanya office mobil, profesi yang mulia. Ikuti terus channel kami, dukung channel kami, dan pada akhir kata saya mau mengucapkan buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, salam hormat dari kami.